Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi mengenai masih disclaimer dulu ya, ini buat pemula, jadi buat para senior yang sudah paham betul boleh skip videonya atau mungkin kasih komentar, masukan di kolom komentar buat enriching atau menambah hasanah keilmuan terkait topik malam hari ini. Topiknya apa? Dulu ketika saya masih awal-awal belajar itu masih bingung, teman-teman. Apa sih yang disebut dengan pisau stainless? Itu pisau yang kayak gimana sih? Nah, kali ini kita akan ngobrolin terkait pisau yang disebut sebagai pisau stainless. Dari beberapa literasi, kemudian saya browsing-browsing dan mendengar dari beberapa ahli yang ada dan sebagainya, maka boleh kita rangkumkan atau simpulkan apa sih sebenarnya definisi secara secara tekstual atau secara definisi yang disepakatin oleh semuanya yang disebut dengan stainless steel ya. Stain itu kayak tekstualnya stainless, jadi stainnya itu sangat sedikit, steel jadi baja atau bahan yang boleh dikatakan tahan terhadap stain atau tahan terhadap karat atau boleh garis bawahi ya, bukan anti karat ya teman-teman. Saya belum pernah membaca literasi yang menyatakan ada bahan yang anti karat atau tidak pernah bisa berkarat, itu susah, saya belum menemukannya. Tapi kalau tahan karat ya, yang disebut sebagai bahan stainless steel atau bisa masuk kategori pisau-pisau yang stainless steel. Nah, kalau secara definisi, ini teman-teman yang saya temukan. Kuncinya ya, key point-nya ada di sini teman-teman. Yaitu sebuah bahan atau pisau di mana kandungan kromiumnya, bahan krom di dalam, kan baja itu kan banyak penyusunnya ya. Ada ironnya, besinya sendiri pastinya. Nah, di dalam kandungan sebuah pisau atau baja atau bilah itu ada salah satu kandungan yang kromiumnya itu batas minimal disebut sebagai pisau stainless itu 12%. Kalau bahan kromiumnya itu minimal 12%, maka bahan baja tersebut atau pisau tersebut boleh dikatakan dia stainless atau tahan terhadap karat, lebih tahan terhadap karat. Tentu tingkatannya akan banyak banget teman-teman, sangat bervariasi, banyak banget, karena ini baru salah satu penyusun yaitu kromium, di mana kromium itu memang secara fungsi dia bisa menahan laju oksidasi dari sebuah iron atau baja. Reaksi kimia dan sebagainya bisa teman-teman browsing, itu banyak banget. Kalau mungkin nanti ada cukup waktu kita bolehlah sekedar share. Cuma kalau secara yang saya pahamin, jadi kalau kita browsing sebuah bahan, bilah dan sebagainya, kalau bahannya itu kromiumnya, kandungan di dalamnya itu dia minimal 12%, maka sudah masuk kategori pisau atau bahan stainless, di mana dia sudah bisa dikategorikan tahan karat. Tentu tingkatannya kan banyak banget. Nah, sekarang kita coba aplikasikan ya, teman-teman, kita coba review. Terus bagaimana kita bisa tahu sebuah pisau itu stainless atau bukan? Kan kita nggak tahu kadar di dalamnya itu berapa. Nah, ini yang challenging teman-teman. Challenging dalam artian kalau kita nggak punya cukup waktu untuk membrowsing apa sih bahan sebuah bilah ini, materinya apa saja, komposisinya berapa, ya akan sangat susah ya, kecuali memang sudah di state di bahan atau bilah tersebut itu dia mention stainless. Nah, itu boleh dikatakan kalau pabrikan itu bisa menyatakan dia stainless, berarti minimal kandungan kromiumnya itu 12%. Tentu banyak banget ya kandungan selain kromium untuk mendapatkan mata bilah, karena tahan karat itu hanya salah satu dari keunggulan sebuah mata bilah. Karena masih banyak lagi keunggulan-keunggulan atau mungkin tes-tes atau parameter-parameter yang diuji. Contoh sederhananya, ada yang pisau paling tahan karat. Saat ini mungkin yang paling grade level yang sejauh ini yang kita umum diketahui itu kayak Vanax, itu masih topnya itu untuk tahan karatnya. Karena kandungannya memang sudah banyak yang uji, itu memang termasuk yang paling tahan karat. Tapi nggak cuma itu teman-teman, ada yang dia tahan benturan, nggak gampang gompel, ada edge retention, ada toughness dan sebagainya. Nanti mungkin kita bahas. Tapi fokus kali ini kita terkait yang disebut sebagai
pisau stainless. Bahan yang kita bisa sebut sebagai tahan karat itu stainless. Nah, ini menurut saya akan mudah kita bisa mencari datanya dari yang pertama ya, itu bahan-bahan baja modern. Kalau yang video sebelumnya kita udah membahas tiga macam bahan ya. Ada pisau dari bahan baja modern, kemudian ada pabrikan, ada yang recycle atau daur ulang. Nah, untuk bahan-bahan yang dari baja modern itu kita bisa searching teman-teman. Dan memang sudah banyak banget literasi yang bisa kita dapetin. Contoh nih kayak pisau dengan bahan Vanax. Nah, Vanax itu komposisinya apa saja di dalamnya? Ada besinya berapa persen, kromnya ada berapa persen, mungkin ada nikelnya berapa persen, ada bahan-bahan yang lain ada berapa persen, nanti komposisinya ada. Kayak Elmac itu berapa persen, M390, K390, K110, kemudian 440, mungkin D2, dan sebagainya itu bisa kita telusuri dan memang banyak banget. Jadi kalau kita pengen melihat pisau tersebut stainless atau bukan, buat baja-baja ini ya, bahan pabrikan, ini mudah didapatkan literasinya teman-teman. Ini gampang, kalau menurut saya ya, gampang banget untuk kita dapetin. Asalkan si maker atau pembuatnya itu jujur teman-teman. Ya memang bahannya asli. Nah itu mudah kita, apalagi di treatment dengan sesuai rekomendasi pabrikan, itu lebih cakep lagi. Yang kedua, yang mudah lagi untuk kita tracking itu adalah pabrikan. Jadi bahan modern tadi ya, baja modern. Yang kedua pabrikan. Nah, pabrikan ini banyak yang mencantumkan komposisinya teman-teman. Tapi komposisi secara general ya, kayak kayak isel gitu ya. Nah, di sana itu ada tuh teman-teman bahannya di sini. Kayak isel itu ada X, ini kelihatan ya. Nah, semoga kelihatan. Itu disebutkan bahannya X50 CR MOV 15. Nah, di sini kita bisa searching. Bahannya itu kandungannya apa saja, berapa persen kromiumnya, MOV-nya itu pada mobilidiumnya berapa persen dan sebagainya, itu bisa di-checking teman-teman. Nah, ini kita bisa track. Apalagi dia menyantumkan stainless. Isel kan memang belum ada tulisan stainless, tapi ada juga pisau yang dia berani ngasih tulisan stainless teman-teman. Memang bahannya nggak disebutin secara detail. Contohnya ini. Nah, ini ada tulisan stainless tuh teman-teman. Nah, ini contoh enak nih. Kalau sudah ada tulisan stainless-nya, jadi kita bisa trust, apalagi pabrikan ya, pasti mereka akan menjaga reputasi ya. Nah, ini bisa kita tracking, kita jadikan sebagai acuan pisau tersebut itu termasuk baja-baja yang stainless. Yang ketiga, yang agak susah-susah gampang ya teman-teman, itu kalau pabrikan itu ada dua macam ya. Memang dia bilang sebagai kebalikannya, bukan kebalikannya sebenarnya. Bukan stainless itu istilahnya apa sih? Baja karbon. Nah, itu yang biasa disebut tuh. Pabrikan itu biasanya men-statement apakah dia ACS atau karbon. Nah, karbon karbon ini biasanya Herdel, teman-teman. Ada yang udah bisa men-state dia stainless, kalau enggak berarti dia masih belum nyampe 12% bahan kromiumnya. Masing-masing punya kelebihan sama kekurangan masing-masing, teman-teman. Nah, yang agak susah itu sebenarnya bahan-bahan recycle, teman-teman. Kecuali kalau bahannya clear ya, kayak sub 9, itu kan bisa dicari nanti. Saya belum pernah nemu juga, tapi harusnya bisa. Kayak bahan per, kemudian klep, bearing, dan sebagainya. Nah, itu yang komposisinya kita nggak bisa tracking apakah kandungan kromnya 12% atau bukan. Itu agak susah mendefinisikan dia masuk golongan stainless atau bukan. Tapi rata-rata, biasanya kalau bahan-bahan recycle itu memang bukan stainless, teman-teman. Jadi, ketahanan karatnya tidak sebagus pisau-pisau atau bahan-bahan yang sudah dimention dia kromiumnya minimal 12%. Tidak sebagus itu. Makanya biasanya butuh perawatan yang lebih ekstra untuk bahan-bahan yang teman-teman punya, mungkin golok dan sebagainya yang recycle ya. Kayak mungkin bahan Perwili 1, 2, atau mungkin per dalaman cap mata, X-bearing, klep kapal, atau apapun itu lah, per Land Rover, dan bahan-bahan recycle sebagainya itu, kalau kita nggak tahu komposisinya ya mungkin by experience. Makanya ada buat teman-teman yang sudah biasa pakai yang ini, recycle yang dia lumayan tahan karat, boleh di-mention teman-teman. Nah, bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman?
sesuai dengan judulnya ya. Kalau dia memang pisaunya itu sebagai pisau stainless, tentu secara perawatan jauh lebih nggak terlalu capek mungkin ya teman-teman. Yang nggak punya cukup waktu, orangnya mungkin nggak rapi banget dan sebagainya, better teman-teman pilih pisau stainless. Karena ya udah, dia cukup lebih lupa-lupa dikit tuh habis dipakai kena air nggak langsung dikeringin itu masih aman. Tapi kalau baja-baja yang non stainless teman-teman, saya pernah punya pengalaman habis dipakai dipinjam temen golok Chris Doren gitu ya, habis dipakai didemin, lupa yang minjem ini nggak langsung dikeringin ya habis dipakai gitu ya, itu langsung disarungin 30 menit teman-teman, udah langsung muncul tanda-tanda berkaratnya teman-teman. Sedih sih. Nah, itu sebagai contohnya ya teman. Jadi teman-teman yang mungkin nggak primpen ya, atau nggak mungkin rapi banget, better pilih aja yang stainless. Bagi teman-teman yang udah biasa rapi dan sebagainya, dipegang sendiri goloknya, nggak dipinjem-pinjemin dan sebagainya, bisa di-maintain sendiri, rutin ngasih minyak atau wax atau apapun itu, nggak apa-apa pilih baja yang non stainless. Karena memang dua-duanya punya kelebihan. Kelebihan yang baja-baja non stainless itu berarti kandungan karbonnya jauh lebih tinggi teman-teman. Itu biasanya tingkat ketajamannya satu level di atasnya pisau-pisau yang stainless, meskipun kalau baja-baja modern udah banyak improve ya, edge retention, toughness dan sebagainya udah banyak di-improve, tapi dengan level yang sama, mungkin kandungan yang sama, itu yang baja-baja karbon itu lebih mudah dapetin tajamnya dan lebih mudah diasah dibanding dengan bahan-bahan yang stainless. Tapi disclaimer ya teman-teman, itu banyak juga yang baja-baja stainless masih bisa kita dapetin tajamnya juga. Tapi rata-rata kalau dengan standar yang sama, itu baja-baja karbon jauh lebih mudah kita dapetin, jauh lebih greges, lebih tajam, lebih enak lah, dan lebih kuat biasanya untuk ketahanannya. Tapi ya itu, kalau nggak bisa rawat, wassalam deh, biasanya akan mudah muncul perkarat. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi intinya masih tetap sama. Apakah yang disebut dengan pisau stainless itu adalah pisau dengan bahan kandungan kromium minimal 12%. Meskipun masih banyak yang bahan-bahan lain yang menunjang supaya dia nggak mudah berkarat ya. Seperti kayak mungkin nikel, mobidium atau apa itu, yang di MO itu, apa bahasa ininya apa, bahasa ilmiah, bahasa resminya. Kayak CR itu kan kromium, O2 itu oksigen dan sebagainya, C itu karbon dan sebagainya. Sedikit-sedikit saya tahu teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Kesimpulannya itu, di luar itu biasanya disebut sebagai kebalikannya baja stainless itu masih disebut sebagai bahan atau baja karbon. Jadi kebalikannya baja stainless itu biasanya disebutnya, lazimnya itu bahan yang masih banyak mengandung unsur karbonnya. Plus minusnya ada teman-teman, silahkan pilih sesuai dengan preferensi, sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Semuanya plus minusnya ada sendiri-sendiri. Oke, demikian bagi para yang masih belajar sama kayak saya, pemula-pemula masih belajar biar nggak bingung, apa sih yang disebut dengan pisau stainless, yaitu 12% kromium, itu kuncinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.